aku kalah, ya udah pastilah aku kalah. Aku kalah, balik lagi ke kamar aku. Tadinya badan aku, tangan kanan kiri aku dipegangin malaikat, Mas. Dan itu megangnya tuh bukan yang gini nih ya, kenceng enggak. Maaf nih ya, santai, megangnya cuma santai. Tapi aku nggak bisa gerak karena aku nganggep, loh kan gue kan ilmu gue kan, bener. Kok gue nggak bisa ngelawan ya? Wah, ternyata di atas maha guru gue ada yang lebih hebat nih. Makanya aku sujud. Secara logika kan, wah gila dia lebih hebat nih dari maha guru gue. Terus papa aku ngide lah, ayo kita berdoa. Karena kan kebiasa di keluarga kami itu suka doa bersama gitu. Ayo kita berdoa yuk. Pas berdoa, papa aku bilang, bapak kami, badan aku mental, Mas. Tung! Jauh. Aduh. Nih ya. Ini badan aku ya. Bukan yang gini, tapi gini nih. Seret. Di lantai. Kayak didorong kencang, dihempaskan lah ya. Dari situ aku langsung, wah nggak beres ini. Ternyata ilmu yang selama ini aku anggap tidak apa-apa, ternyata jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Santai nggak santai? Santai nggak santai sebenarnya teman-teman. Ganteng langsung kayak makan kambing ya. Iya, bener banget, berat banget di sini. Teman-teman, balik lagi di Opsan, obrolan santai edisi Akademi Dancer sekarang ya. Kita bahas itu aja. Iya. Akademi Dancer, Kisah Tanah Jawa. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang lagi-lagi spesial juga. Spesial banget sih ini, Pak. Ini sangat-sangat spesial ini. Parah. Gue dari tadi berat ngomong gini, Om. Iya. Karena sebenarnya dari penelusuran pun sebenarnya kita hindari yang hal-hal berbau seperti ini, Om. Iya, dihindari tapi didatengin dan diceritain. Tapi kan sebatas cerita. Yang kita menceritakan itu berdasarkan residual energinya. Betul. Nah, kalau yang sekarang ini residual memori. Kan memori itu kenangan. Lebih kuat ya? Lebih kuat memori, kenangan kita daripada energi. Karena energi kan kita tinggalkan, memori itu kan kita bawa. Iya, betul. Nah, kita kali ini bareng Kak Lea. Halo. Kak Lea. Ya ampun. Terima kasih udah diundang ya. Kita yang terima kasih Ya. karena bersedia untuk Thank you. datang. Betul. Berbagi cerita ini nanti. Nah, Kak Lea, sebelum ke masalah yang bikin berat nih. Kak Lea itu katanya mantan dancernya Agnes Mo ya? Ya, betul. Aku dancernya Agnes dari tahun 2002 sampai 2019. Wah, Oh, cukup lama ya? Betul. belum lama juga. Dari dancernya, lalu aku sempat sakit istirahat karena aku operasi. Begitu beres operasi, maminya bilang, bisa kerja lagi dong, bisa tapi nggak boleh nari sama dokternya. Terus jadi adminnya, aku jadi PA-nya dia, jadi bodyguard-nya dia, jadi polwannya dia lah kalau bahasa maminya. Gitu. Jadi udah nggak dance lagi berarti sekarang ya? Kalau nari buat Agnes hanya by calling aja kalau dibutuhkan. Tapi kalau nari masih tetap lah aku nari karena itu kan passion aku. Oh ya. iya. Sakit apa itu waktu di operasi itu, Kak? Aku nggak spill boleh Iya, ya boleh, sakitnya boleh. karena itu personal. Itu yang pasti aku nggak boleh kecapean sama dokternya. Oh, gitu. berat ya Om kalau gitu ya. Nah, Energik ya, padahal. bener harus energik Iya, ya. aku nih padahal. bener-bener betul. Iya. Gitu. Kayak senam. Betul. Tapi di balik dance ini nih, sebenarnya kita nggak mau ngebahas dance teman-teman semua. Kita mau membahas background lainnya, Kak Lea. Boleh. Berat. Kak Lea ini katanya yang sudah tersebar nih, itu juga pernah ya kayak pernah masuk sekte yang berkaitan sama demon atau iblis. Iya, betul. Aku tanpa aku sadari ternyata perkumpulan itu ujung-ujungnya ketika aku semakin mendalami ilmu itu, oh ternyata yang di worship itu iblis. Gitu. Jadi perjalanannya tuh pertama nggak tahu bahwa itu Pertama di nggak tahu, kan hanya bela diri biasa kan, gitu. Bela diri. Dimulai dari bela diri berarti Bela ya? diri. Cluenya tuh Gitu. teman-teman. Soalnya apa ya Om ya? Banyaknya di sini juga ya. Iya. Walaupun nggak ke worship demon tapi worship ke entitas. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat kan berstruktur ya. Karena misal kasarannya kita ambil tentang kasus pesugihan atau kita ambil tentang Mbak Lea, nanti kalau saya di stop ya. Iya, oke. Karena ada sebagian ini. Iya, aku tahu. Nanti saya bisa menjelaskan yang saya tidak tahu yes. gitu.
Karena misal itu ada satu pesugihan ataupun ada satu olah batin ataupun olahraga yang mengolah tubuh untuk misalkan di sini bela diri, pasti ada di atasnya pasti ada junjungannya, ada seorang guru. Terus kemudian disebut lagi yang lebih tinggi, lagi profesor lah, saya nggak akan nyebut istilahnya itu profesor. Kemudian di atasnya mungkin ada entitas yang kita ketahui itu jin. Tetapi jin ini pasti ada karena bentuknya menyerupai piramida yang kalau kita balik dia akan terbalik seperti ini. Itu bentuknya dia mulai dari bawah. Nah, saya juga baru menemukan ketika seseorang melakukan pesugihan, ternyata si jinnya ini hanya menjadi penghubung atau katalis saja. Di atasnya masih ada lagi. Pion-pionnya. Iya, pionnya. Tapi kita taunya ini minta ke jinnya ini. Itu. Tapi jinnya masih ada lordnya yang di atas. Wow. Gitu. Sama di tempat aku juga kayak gitu. Gitu, ada pionnya, terus ntar ada jenderalnya, terus ada mahagurunya. Sama persis. Nah, kali ya berarti dalam sekte tersebut juga terstruktur ya? Ya. Gitu, dari pion-pionnya tadi terus sampai ke lordnya lah ya, disebutnya. Nah, kenapa sih Kak Lea mau ikut kayak semacam ritual-ritual atau sekte tersebut lebih dalam tuh kenapa? Karena aku ada kepahitan sama mamaku kan, gitu. Jadi aku pengennya itu bisa, mamaku tuh senpai, karatenya udah jago, jadi aku harus lebih jago dari mamaku, gitu. Jadi makanya kenapa suatu ketika aku udah lelah digebukin sama mamaku, maaf ya ma, digebukin sama mamaku, aku keluarlah kalimat, Samdi kalau aku lebih hebat, habis lo sama gua, gitu. Jadi sama semesta ditangkep lah itu, gitu. Makanya kita harus hati-hati ya ngomong apapun, gitu. Karena sama yang jahat itu langsung diambil nih, udah nih, bagus nih alat gua nih, yuk lu ikut gua, gitu. Nah itu yang terjadi di hidup aku, gitu. Berarti berasal dari dendam juga Om ya? Iya, dari dendam. Kalau kita kenal kan dendam, amarah itu kan bahan bakar ya. Dan kita pasti dilihat dari jauh, ibarat kata apa yang kita perlukan itu akan ditawari. Jadi udah siap-siap salesnya di belakang. Gitu, kita sebut demikian karena kan perkataan adalah doa gitu. Semua orang pasti akan terlontar yang kita nggak sadar. Tapi vibrasinya ini kan kedengar. Betul. Iya, ibarat kata energi yang baik aja kan kita berdoa harus lebih dalam ya. Yang buruk justru lebih cepat dikabulkan. Itu ya dikabulkan dengan siapa? Belum tentu dengan yang maha kuasa. Iya. Ini dia. Yang tidak sebutnya maha kuasa tapi yang kuasa lainnya. Yang berkuasa lainnya. Yang diberikan kuasa untuk mimpin bumi ini. Nah itu yang jahat-jahat itu. Gitu. Yang setiap detiknya pengen banget masuk ke badan kita karena apa? Supaya mereka bisa hidup lagi kan. Badan kita ini kan seperti portalnya mereka. Vessel lah ya. Yes, gitu. Oke. Nah lanjut nih, kalau ya waktu ikut perguruan itu ya, kita sebutnya perguruan aja. Ada syarat atau trialnya seperti apa nggak sih bisa sampai waktu dulu sesakti itu gitu kalau ya? Yang pasti sih awalannya tuh sama kayak perguruan-perguruan bela diri lainnya. Jadi kayak ada sabuk coklat dulu, hijau dulu, maaf ya kalau misalnya ini karena udah lama banget ya. Hijau, coklat, biru, terakhirnya itu putih. Sabuk putih. Nah, baru sabuk putih, baru habis itu ntar pakai jubah hitam. Setelah jubah hitam baru jubah putih. Itu yang paling tinggi, yang paling sakti lah. Gitu. Saat itu ada ininya nggak sih ujiannya atau bukan ujian cobaan ya, tapi ujian tesnya lah? Ada untuk kenaikan tingkatnya kan. Kalau yang hanya antar sabuk itu aja ujiannya tuh nahan rasa panas, api gitu. Terus body contact itu sama temen, sama lawan gitu. Energi, terus kita saling pukul titik-titik yang mematikan gitu. Terus kalau yang tingkatannya yang udah tinggi baru tuh yang mulai baca pikiran gitu. Udah mulai baca panas tubuh. Nah, kalau yang ilmunya yang udah tinggi itu kita ngobrolnya cuman yang bisa lihat-lihatan doang. Udah gitu, ilmunya udah ngerti nih. Frekuensinya mah udah nyambung, cuman ya udah yuk. Gitu.
Iya, di iya. sini Kode-kodean, kayak orang kode-kodean berarti ya. Udah gitu, gitu. Itu udah satu frekuensi banget. Begitu. Nah, ada nggak nih kriteria khusus kalau mau masuk perguruan itu? Ini bukan ini ya, bukan promosi ya. Maksudnya Bukan biar cari promo tahu. ya. Jadi ada nggak sih kayak kriteria khusus gitu? Apakah aku mau daftar MIN gitu? Nggak ada sih. Justru cara aku dulu cari muridnya adalah kita biasanya pergi ke satu tempat itu bertiga. Aku dan 2 temen aku. Kadang 1 cewek, 2 cowok, kadang 2 cowok, 1 cewek, bebas, tidak diharuskan. Kadang kita cewek semua gitu. Ya kita bikin proposal, terus aku masukin ke satu tempat, ke sekolah-sekolah gitu dan ya. Sekolah-sekolah? Iya makanya jahat ya aku ya, maaf ya, itu dulu. Jadi aku masuk ke sekolah-sekolah, terus aku ke kepala sekolahnya atau ke guru olahraganya, terus aku mengenalkan kan ini namanya bela diri ini gitu kan, dan kita semua kan penampilannya kece ya kak. Iya. Gitu, Iya. jadi meyakinkan lah ya. Meyakinkan gitu, pinter Iya. cara ngomongnya gitu, terus guru-gurunya kayak oh gitu ya, ini buat kesehatan. Alasannya buat kesehatan, awalnya buat kesehatan, ini buat kesehatan bagus, untuk bela diri bagus gini. Boleh nggak kita demo gitu kan? Oh ya boleh tuh, tapi boleh nggak murid-muridnya lihat gitu. Jadi kelas itu keluar dari kelas, terus ngeliat kita demo. Ya kita namanya juga promo kan all out pasti kan nunjukin yang hebat-hebatnya kan. Marketing lah ya. Nah, anak kecil kan seneng ya kayak wah gue juga pengen hebat. Perangan gitu ya. Itu cara kita cari muridnya seperti itu. Oh. Gitu. Sangat underground sekali ya, maksudnya Door to door langsung. Gitu. Apa yang karena itu tadi kita kan mau nanti di akhir zaman kan kita kumpul banyak banget kan buat tentara-tentaranya Legion, ya. iblis. Gitu. Door to door om, Iya. diketok, disamperin satu-satu. Jadi Langsung, dan itu bukan cuma sekolah-sekolah aja ya. Tadi waktu di luar kita sempat ngobrol kan, yaitu masuk ke tempat-tempat itu yang aku bilang, yang which is itu ternyata mereka pun juga mau. Kok bisa? Karena kan siapa sih yang nggak pengen punya power? Gitu loh. Jadi udah ngiler kan, wah kalau gue bisa punya kekuatan seperti itu ya gue mau. Makanya mereka mau join di perguruan ini. Gitu. Nah, Jadi powernya itu luas ya? Kenapa? Mbak Lea ya, powernya. Berarti tidak selama ini kan kalau kita pikir mungkin hanya untuk kekayaan saja ya, tapi lebih ke power. Ada yang join. Aduh, aku nih mau ngomong kok. Ini disensor ya, aku nyebutin ya. Iya. Juga join. Bukan orang-orang biasa yang ada pangkat semuanya, orang-orang tinggi semua disensor ya please. Gitu. Karena apa? Karena mau power kan mereka. Siapa sih yang nggak mau power? Gitu. Menarik. Sangat menarik sekali. Ternyata lebih ekspansif ya om ya. Dari maksudnya kalau zaman dulu tuh ya sepengetahuan aku ya, itu kita kayak emang ada maha gurunya datang ke suatu desa dan dia secara nggak sengaja lah untuk merekrutkan. Old school ya. Old school ya. Dulu kan caranya yang aku tahu seperti itu. Kalau caranya begini sih emang harus udah dilawan, guys. Yes. Ya kan? Setuju, Mas. Iya kan? Yes, Kalau karena caranya mereka itu sangat-sangat rapih cara bekerjanya. Bener. Sangat teliti dan bukan yang aduh, kalau kalian melihat nih ya, tapi jangan sampai melihat, maksud aku di dalam organisasi itu ada satu tim khususnya mereka bahkan. Dan semua itu penampilannya, waduh, cara berpikir, pinter, orang-orang pinter semuanya. Bukan yang kucul-kucul kayak nggak ngerti apa, enggak, mereka sangat tahu, sangat ngerti nanti ini kita kemana, oh kesini. Kamu bikin proposalnya seperti apa, dan itu rata-rata mereka pada saat itu, yang angkatan aku, yang batch-nya aku itu, orang luar negeri semua. Orang UK, orang Nigeria, oh pokoknya orang-orang bule yang pinter semuanya, orang Amerika juga ada. Jadi mereka gini, aku lihat kamu cara bikinnya kayak gimana, kayak gini. Oh ini kurang begini. Oke, ada yang mau lagi ditanyakan. Jadi benar-benar mereka tuh bukan organisasi, bukan organisasi biasa, gitu loh. Jadi mereka benar-benar sangat-sangat rapi, gitu. Mengerikan teman-teman. Aimnya itu pelurunya mereka persiapan banget. Dan tiap hari itu pasti ada. Oh iya, ada setiap hari. Dan kita pun yang sudah kayak yang sudah ada di headquarter, bukan yang murid baru ya, yang masih sabuk itu, mereka nggak tahu memang. Itu tuh kita setiap hari worshiping, maaf ya Tuhan Yesus, worshiping ke demons-nya tuh every single day. Makanya kita yang beragama nih jangan mau kalah guys.
Karena mereka worshiping ke demons-nya aja setiap hari, bukan setiap hari, setiap menit, setiap jam. Setiap hembusan nafas lah ya. Exactly. Iya. Kalau misalnya Mahaguru ngomong gini, yuk ngumpul, udah tuh. Makanya aku bisa keluar itu bener-bener karena kasihnya Tuhan. Kalau nggak bisa aku. Karena aku bener-bener dilindungi nama mereka kan pada saat itu. Padahal aku keluar dari sana kan mereka ngomong, nih lu pengkhianat nih, someday kamu akan menelanjangi kita. Iya, pastinya. Supaya untuk apa? Bukan untuk orang join, enggak, justru supaya jangan ya dek ya, jangan ya dek ya. Karena itu imbalannya minta nyawa orang-orang yang kalian cintai, gitu loh. Bukan untuk lucu-lucuan, kayaknya seru nih. Keren-kerenan bukan ya? No, awal-awalnya iya. Keren. Ujung-ujungnya minta nyawa. Gitu. Jangan ya dek ya. Bener teman-teman, disclaimer kalian ini udah keluar ya kak ya? Sudah. Dan alasannya apa tuh kak? Alasannya, nah, pada malam di saat aku mau korbankan mamaku, karena setelah kejadian aku ujian kenaikan tingkat, aku pada saat itu udah master 4th degree. Aku udah master 4th degree. Kamu kan, wah, di atas aku masih ada lagi tuh master Grandmaster ya? Grandmaster ada lagi di atas aku gitu. Jadi aku pada saat itu udah sakti, masih ada yang lebih gila gitu. Nah, pada saat aku ujian kenaikan tingkat itu, kan terjadi kecelakaan kan, sehingga akhirnya jadi kasus kan gitu. Nah, aku tuh tadinya mikir aku lolos dari kecelakaan itu, aku pulang ke rumah sama mamaku dipeluk. Aku mikirnya begitu kan, oh sayang kamu ternyata selamat, karena itu ada di koran Jawa Pos pada saat itu. Aku lagi di depan tuh mimpin murid-murid lagi ujian gitu. Terus pas aku pulang ternyata mamaku bukan yang enggak, malah diberantemin sama mama. Ini kamu tuh anak nggak tahu diuntung gini-gini, ngapain ikut kelompok ini gini gitu. Yang ada aku panas nih. Yang pada aku nih panas nih. Gitu. Akhirnya aku ngomong nih, udah deh, habisin aja lah nyawa mama aku. Aku balik lagi tuh ke headquarter. Habisin nyawa mama aku deh, ambil aja. Mau keluarga aku juga nggak apa-apa, habisin aja. Gitu. Nah, pas aku bilang gitu ke Mahaguru aku, dia bilang, oke, gampang, bisa. Kamu balik lagi pulang ke rumah, lakukan ritual seperti biasa. Aku balik ke rumah, aku melakukan ritual seperti biasa kan. Udah selesai ritual, aku nungguin kok mamaku kok nggak mati-mati, ya kan. Ternyata prosesnya Tuhan ubahkan. Yang harusnya aku kasih nyawa mamaku ke iblis, yang ada Tuhan Yesus datang ke kamar aku. Dia jalan terus dia gini nih. Tuh, dia bilang 3 kali, aku sayang sama kamu. Tapi bukan pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris, tapi bahasa yang saya bisa mengerti. Terus apakah aku mendengarkan langsung sujud? Enggak, aku berantemin. Karena kan aku ngerasa aku hebat kan. Aku tahu nih siapa nih kamu. Aku benci banget sama kamu. Tapi Tuhan bilang, aku sayang sama kamu. Yuk. Terakhir aku bilang, enggak, pokoknya aku nggak mau karena aku bisa berantem sama keluarga aku. Pokoknya hidup aku hancur nih pasti gara-gara kamu nih. Tapi Tuhan bilang, enggak, kalau kamu sama aku, pasti hidup kamu semuanya tuh baik. Gitu, di blessing, diberkati. Aku kalah, ya udah pastilah aku kalah. Aku kalah, balik lagi ke kamar aku. Tadinya badan aku, tangan kanan kiri aku dipegangin malaikat, Mas. Dan itu megangnya tuh bukan yang gini nih ya, kenceng enggak. Maaf nih ya, santai, megangnya cuma santai. Tapi aku nggak bisa gerak karena aku nganggep, loh kan gue kan ilmu gue kan, bener. Kok gue nggak bisa ngelawan ya? Wah, ternyata di atas Mahaguru gue ada yang lebih hebat nih. Makanya aku sujud. Secara logika kan, wah gila dia lebih hebat nih dari Mahaguru gue. Makanya aku sujud, oke, yang kamu mau apa? Maafin mama kamu. Forgiveness. Aku nurut. Oke, aku maafin mama aku. Aku ke kamar mama aku bilang, mamaku nafasnya udah mau habis. Udah. Terus papaku tidur di sampingnya kan. Aku bangunin, aku bilang gini, maafin dedek, maafin dedek. Itu gue udah gemeter itu, Mas. Mas, maafin dedek, gitu. Dedek mau cerita ya, gitu. Kamu kenapa sayang? Mamaku udah yang kayak orang koma gimana sih? Nafasnya udah mau tersengal-sengal lah ya. Udah tersengal-sengal. Terus papaku bangun yang cuma duduk gini. Kenapa kamu sayang? Aku cerita. Harusnya malam ini tuh aku harus bunuh mama. Karena gini loh, aku cerita, aku ikut
sekte ini, awalannya ini. Detik itu juga? Hari itu juga, saat itu juga, malam itu juga. Karena kan aku harus menceritakan. Kok aku bilang, mama harus mati kan, mama aku bingung kan. Jadi aku menceritakan, aku bikin pengakuan dosa kecil lah ke orang tua aku. Terus maafin aku ya ma, aku pegang tuh tangannya mamaku. Terus papa aku sujud seneng kan, makasih ya Tuhan Yesus kamu kembalikan anak aku. Terus papa aku ngide lah, ayo kita berdoa. Karena kan kebiasa di keluarga kami itu suka doa bersama gitu. Yuk kita berdoa yuk. Pas berdoa, papa aku bilang, bapak kami, badan aku mental mas. Tung, jauh, aduh, nih ya, ini badan aku ya. Bukan yang gini tapi gini nih, seret, di lantai. Kayak didorong kencang, dihempaskan lah ya. Karena kan nggak kuat kan yang baik sama yang jahat kan. Dari situ aku langsung, wah nggak beres ini. Ternyata ilmu yang selama ini aku anggap tidak apa-apa, ternyata jahat. Karena kena doa papa kami aja mental. Papa aku langsung gini, sini nak, pegang lagi. Bapak kami mental lagi, nangis. Aku bilang, pas stop, ini sakit banget badan aku nggak bisa. Dari situ akhirnya aku sadar bahwa apa yang di dalam aku itu jahat. Gitu. Tapi mamaku selamat, nggak ada. Maksud aku nggak ada yang ngambil nyawanya. Aku bilang ke mamaku, mah besok mereka pasti datang si kak ini datang karena kan harusnya hari ini kan mama kan cabut lah ya. Aku kasih lah nyawanya ke dia kan, sesajen lah persembahan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain gitu. Besok pasti dia akan datang. Dan benar, besokannya dia datang. Si kak ini nih datang sama 2 bodyguardnya dia, selalu pergi kemana-mana. Datang sampai di depan, papaku udah nungguin. Terus papaku bilang, kamu nggak bisa masuk gitu. Enggak, aku mau ambil Dede gitu kan. Enggak, mulai hari ini Dede tuh udah punya Tuhan Yesus. Menyeringai dia mas, gitu. Kan papaku cerita, nggak ada ganteng-gantengnya sayang. Kenapa kamu bilang dia ganteng? Ya pada saat itu ganteng pak. Nggak, iblis itu iblis ya aku tahu. Setelah udah papaku berdoa itu kan jadi kebuka kan. Aku tahu ya memang dia ternyata jahat ya pak. Pada saat papaku bilang jangan ambil, itu aku bisa ngerasain kan aku belum pelepasan ya, Om Hao. Jadi energi aku sama dia kan masih bersatu itu kan. Aku lari dari kamar aku pergi ke ruang senam, mamaku lagi ngajar senam kan. Aku gandeng tangan mamaku, aku bilang, "Ma, dia datang." Lari ke belakang ke kamar mandi. Aku peluk mamaku, aku bilang, "Tuhan, jangan izinkan mamaku diambil sama mereka." Itu spiritual datang nih, zet. Mukanya di depan aku, dia ngamuk. Selama ini kalau kamu digebukin mama kamu, iblis kan gitu kan, manipulatif kan, dan nagih gitu loh kan. Aku yang dampingin. Di sekolah kamu dibully, aku yang nemenin semuanya aku. Terus sekarang kok kamu mengkhianatin aku? Kamu janjinya mau ngasih mama kamu, terus kenapa kok kamu mengkhianati aku? Pada saat itu aku bisa rasain God, Tuhan itu peluk aku dari belakang. Boom. Enggak, dia punya aku. Mundur dia, mau. Boom, mundur ke belakang, wut, hilang. Terus tapi dia bilangnya, aku akan kembali lagi. Aku nggak akan lepasin kamu. Jadi kok ada yang tanya, masih digangguin kak? Yes, tapi berbeda. Gangguannya lebih ke pikiran ya. Sama burung gagak, GPS-nya mereka kan itu. Hitam-hitam itu ya, Mbak ya? Kelapan gitu. Juga ya? Yes, itu loh di rumah aku banyak banget. Kelapan? Suka tahu-tahu nongol. Aduh, ini aku ngerti ya, orang pasti mikirnya, kalian nih halu. Jangan mau menghadapi hal itu ya teman-teman ya. Itu nih lagi kumpul sama keluarga nih, lagi makan, tiba-tiba nih, tak, kelabang menggelepar gitu. Tapi karena aku udah ngerti, aku bilang, maaf ya, aku sama keluargaku, maaf ya harus ngeliat kayak gini. Gak apa-apa sayang, kan setidaknya dia tidak, ilmu itu nggak kena ke aku. Makanya kenanya di depan mata sama Tuhan ya, sama Tuhan tuh diizinin ini loh. Diinjek gitu. Kuasa kita tuh lebih besar daripada kuasa itu. Kelihatan plek. Dan itu banyak cicak. Aduh macam-macam deh. Cicak kelapa. Atap rumah itu tiba-tiba dan selalu jam 3 pagi. Iya. Selalu. Makanya aku terbiasa sampai sekarang kalau mau tidur itu nggak bisa lebih awal karena aku terbiasa jam segitu tuh jam aku berdoa. Karena itu jam-jamnya mereka perang. Duak! Gede banget suaranya di atas. Awal-awal aku cuma bilang, maaf ya, nggak apa-apa sayang, kita berdoa, kan Tuhan udah jagain. Udah naungin rumah ini. Tapi selalu jam-jam seperti itu, jam 3. Gitu. Persis santet Om ya?
gimana ya? Kalau kita bilang itu kan energi semesta yang powernya terpuncak ya, karena ada batasan di jam 4 pagi. 4 pagi itu masuk wayah subuh. Ya, atau waktu subuh itu sebenarnya tertutupnya gerbang komunikasi dan dimensi. Saya pun Mbak Lea di beberapa bulan yang ini pun saya pasti kalau tidur jam 3 pagi. Jam 3 dan bangun jam 4:30 sholat subuh, nanti baru selepas duha ya di atas jam 8 baru saya tidur lagi sampai siang gitu. Kenapa? Karena jam-jam itulah paling krusial gitu. Jam-jam perang itu. Jam-jam perang, benar. Jam-jam mereka perang. Ini kalau aku boleh sharing ya. Pada saat Tuhan Yesus disalib, kan jam 3 dia hembusan nafas terakhirnya. Itu jam-jam dimana semua iblis itu berperang. Jam 3. Jam 3, setengah 2 sampai jam 3. Iya. Gitu. Makanya aku selalu diserangnya di jam-jam itu. Ini kita hindari nanti kalau penelusuran atau apa dihindari maksimal jam 12 malam. Gitu. Kalau kita langsung lokasi ya. Gitu. Itu sih. Oke. Wah, berat sih Om. Iya, dan ini pun sekarang maaf ya, mendekati jam 3 siang. Karena ada dua kebalikan loh, karena kita harus membacanya itu pakai arah berlawanan jarum jam bacanya. Betul. 3. Kalau kita kan ngomongnya sama ini kan jam 12 ya patokannya, pergantian waktu. Ini pergantian waktu juga di sini. Benar. Mendekati maghrib. Nah, berarti syukur hubungan Kak Lea sama Mama membaik ya. Yes, betul. Puji Tuhan banget. Jadi apapun yang tadinya aku nggak dapatkan ketika masa kecil itu setelah pertobatan itu dipulihkan sama Tuhan luar biasa. Kayak misalnya makan pun itu disuapin. Karena aku kan tidak merasakan kayak gitu kan gitu. Selama ini kan kayak digebukin kan. Jadi aku bilang itu pun disuapin itu bukan aku yang minta tapi mamaku nih, ayo sayang makan yuk gitu. Jadi kayak seakan-akan Tuhan ngomong sama aku, ini loh, kalau aku berjanji aku mau memulihkan kehidupan kamu, aku akan tepati. Jadi mama aku tuh jadi sangat dekat sama aku, dan aku sama kakak-kakak aku juga sangat dekat gitu. Alhamdulillah. Semuanya dipulihkan satu persatu, dan proses di hidup aku pun juga terus diproses, Mas, gitu. Jadi bukan berarti Kak, berarti kamu setelah pertobatan itu kamu jadi enggak, kan aku tetap manusia biasa ya. Jadi permasalahan yang datang ke hidup aku sekarang itu lebih ke masalah general lah, maksud aku. Gitu. Itu pun juga antara urusan pribadi aku sama Tuhan. Kayak misalnya gini nih, Tuhan aku mau cobain, maaf nih, rokok, yang kayak gitu-gitu, yang bener-bener general gitu lah. Manusiawi lah ya. Yes, betul. Itu kan dosa personal kita kan. Nah, itu pun aku juga ngelewatin seperti itu. Kayak misalnya mamaku tiba-tiba ngegepin aku, kan kamu sayang, Tuhan tuh udah sayang sama kamu. Nah, itu kayak, aku pun bisa merasakan kayak Tuhan gini, memang manusia tuh memang gitu bandel. Kita kan punya free will soalnya kan, sama Tuhan tetap dikasih, ini loh aku kasih kamu kebebasan untuk memilih, ini baik dan ini tidak baik. Tapi kita kan seringkali memilih yang tidak baik. Karena pada saat itu ketika aku ditanya mamaku, kenapa kamu ngerokok? Keren. Simple. Tapi sama Tuhan seakan-akan dikasih nih nggak, ya udah nggak apa-apa. Sampai aku sakit, om aku sakit. Jadi itu kayak Tuhan tuh negurnya di situ, gitu loh. Ya kan, bandel sih kamu. Jadi ya dosa kita itu berbeda-beda. Sekarang setelah aku keluar dari sana ya, ujian hidup aku tuh berbeda-beda. Gitu. Tapi aku udah lewati semua itu dengan sangat baik. Walaupun tidak mudah. Iya. Gak mudah lah. Aku ngelewatinnya banyak banget, dan orang yang paling berjasa selalu mendoakan aku untuk cepet pulang, untuk balik lagi itu ibu aku, mamaku. Karena mamaku selalu gini, doanya gini, Tuhan maafin Lea ya gitu. Dia udah ketemu kamu tapi masih juga bandel. Itu tadi manusia. Gitu loh, kelemahan aku gitu. Masih aja juga yang bandel ya Tuhan, maafin. Itu mamaku yang doanya kuat. Gitu. Jadi ketika mamaku kemarin meninggal karena Covid, aku patah hati, Mas. Karena sekarang kan jadinya kan aku ekstra berjuang sendiri kan gitu. Makanya aku cepet sekali pulangnya karena itu. Sekarang ini aku berjuang sendiri nih, gitu loh. Kadang kalau aku curhat ke pendeta pun,
atau curhat ke orang-orang rohani yang lebih, mereka kan juga manusia ya. Ada kalanya kadang WhatsApp aku nggak dibales, bener nggak? Jadinya kan kepahitan lagi ya kan, wah kok dia nggak bales ini aku. Makanya aku selalu bisa dengar kayak Tuhan gini, makanya curhatnya ke gua aja. Aku 24 jam kok buat kamu. Makanya kenapa tadi aku bilang maaf ya Om Hao, aku dikit-dikit nanyanya ke Tuhan karena itu tadi. Aku lebih senang curhatnya ke Tuhan karena 24 jam dia ada buat kita. Kalau manusia terbatas waktunya. Ada yang bilang sorry Le, gue capek. Sorry. Aduh, yang ada kecewa walaupun cuma 1% kan tetap ya. Makanya aku mau tanya apapun, aku langsung berdoa. Tuhan, aku ada pertanyaan nih gini, boleh nggak? Tuhan, aku ada pertanyaan nih, boleh nggak? Alasannya karena itu tadi. Ya kita nggak bisa ngandelin ke manusia juga. Yes. Betul. Nah, ada fase lain nggak di mana kan udah tobatnya, berarti kan itu ketika berguru itu kan banyak ilmu yang masuk ya Kak? Yes. 365 iblis yang ada di badan aku. Berarti selama 1 hari 1. Nah, kalau hitungan 1 tahun. Kadang, nah itu aku nggak tahu tuh. Tapi yang pasti bisa juga masuknya dalam 1 hari langsung 3, ya kan? Level gitu ya? Ya bisa juga karena pada saat pelepasannya itu kan 3 bulan aku bisa keluar semuanya itu. Satu. Ya, nggak satu-satu, Om Hao. Ada 1 hari, ada 3 hari nggak mau keluar. Ya Allah. Jadi bener-bener aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu-tahu yang lemes aja badan aku. Jadi yang bercerita ke aku tuh guru sekolah minggu aku, adik aku, papa aku, mama aku sih yang kayak gini. Kamu tau nggak sih sayang, di dalam badan kamu tuh ada ini, nangis. Maksud aku kayak nangisnya tuh bukan nangis sedih, tapi kayak ternyata bisa loh mereka keluar dari badan aku. Karena itu tadi ada kuasa yang lebih besar, yaitu my God, itu yang bisa ngeluarin semua itu. Walaupun, nah ini Om Hao, walaupun mereka keluarnya tuh dari mulut aku juga yang mengusir. Karena kan mereka berkuasa atas badan aku kan pada saat itu. Yang punya badan itu siapa? Kan aku. Jadi harus aku yang ngusir. Makanya kenapa aku yang dicekek, dibanting sampai terbang-terbang, karena aku berantem sama mereka. Gitu loh. Pada saat kan ditanyakan, kamu siapa? Kan ditanyakan sama guru sekolah minggu aku, kamu siapa? Terus dia nyebutin kan namanya si A. Nah itu guru sekolah minggu aku bilang, Dek, sebutin namanya, terus bilang, aku punya teritori mengusir engkau keluar dari tubuhku. Nah itu gak bisa nafas lah aku, dibanting-banting lah aku. Nah itu prosesnya itu gak gampang. 3 bulan ya? 3 bulan prosesnya. Disiksa juga itu berarti disiksa, ya? Aku disiksa kan? banget. Beneran disiksa banget ya? Dan itu Tuhan izinkan. Guru sekolah minggu aku ngelihat dua-duanya, adik aku ngelihat. Terus sahabat aku udah meninggal tapi dia karena sakit, dia bisa ngelihat juga banget. Dan ada beberapa pendeta juga bisa ngelihat. Om Anton Tuan Kota juga bisa ngelihat. Opa aku juga bisa ngelihat sampai nangis. Itu bisa nggak sih di stop? Terus kata guru sekolah aku, nggak bisa, ini namanya peperangan rohani. Karena suara aku berubah, badan aku jadi ya namanya orang mengikuti lah ya. Orang kemasukan kan kayak gimana sih gitu. Ini badan aku penuh cakaran, ini gosong-gosong lah gitu. Papa aku nih yang tadinya Kristen tapi awalnya cuman nggak pernah melihat hal seperti itu, sampai gini, papa tuh sampai kaget loh, saya ngeliat kamu bisa kayak gitu. Tadi papa tuh cuma lihat di film horor, ini papa ngeliat di badan kamu sayang gitu. No, it's okay, kamu ketawa nggak apa-apa, karena itu kenyataan. Karena papaku waktu ngomong gitu aku juga ketawa. Iya ya pak, itu papa tuh tadi yang ngeliat kayak gitu tuh cuma di film-film. Ini di badan kamu nak, papa tuh kasihan ngeliat kamu karena badan aku kan dihancurin kan. Karena tujuannya kan kalau aku mati kan selesai. Dikulitin lah ya. Yes, makanya kan aku lawan gitu. Untungnya puji Tuhannya aku lawan. Aku masih ingat pada saat aku udah nggak kuat, aku ngomong kok sama guru sekolah minggu aku nggak kuat, jangan gitu, karena takutnya diambil kan ucapan aku itu. Nah kan lu nggak kuat kan gitu kan, enggak, jangan perkatakan kalimat yang membuat mereka menang, Dede, kamu harus lawan. Nah itu tuh yang capek, berantem sama iblisnya itu yang capek. Tapi buktinya saya berhasil, saya berhasil. Gitu. Kalau nggak karena Tuhan yang bantuin saya, nggak sanggup saya Om Hao. Nggak sanggup gitu loh, karena mereka 365 melawan saya, masih SMP, cewek lagi. Tapi dari sini ya itu tadi, kalau ditanya lu kok bisa, bukan gua, Tuhan yang bantuin.
Dan itu rasa, kalau bisa dideskripsi, rasa capeknya tuh kayak gimana sih Kak? Dan dapat gambaran apa gitu? Entitasnya atau Iya, apa? entitasnya. Nah, kalau entitasnya itu ya ada kalau kata mamaku, kata papaku ada bentuk macan. Ada yang ini tolong disensor ya. Iya. Menyerupai atau mirip? Gerak-gerik aku, narinya, Gitu. pegang selendangnya, ngapus rambutnya. Terus waktu ditanya, "Kamu siapa?" Dia nyebutnya nama itu. Gitu. Sama semua yang lain-lainnya tuh ada yang tadi aku juga tolong ya. Pokoknya yang nama-nama iblisnya disensor ya. Tuh. Itu yang paling cantik itu. Itu kata guru sekolah minggu aku mengganggu semua cowok yang ada di situ. Yang pas Pendeta-pendeta tuh sampai nggak berani lihat mata karena si iblis itu cantik sekali. Jadi setiap melihat ini si pendeta tuh langsung nundukkan, dia nyebutin aku ini. Itu mengganggu kan. Aku duduk di lantai, sengaja tidak diberi kenyamanan sama guru sekolah minggu aku, sama tim doanya, supaya iblisnya kan nggak betah kan di badan aku. Jadi aku tuh selalu tidur di lantai, dikelilingin sama minyak urapan. Nah aku ketika maaf ya ntar disensor, si iblis itu masuk di badan aku, itu merayu semua orang, tapi si orang yang ada di sana itu nggak berani lihat mata aku. Karena takut masuknya ke dia kan. Pindah ya. Affectionnya, iya. Karena mereka entitas ini bisa merasakan kalau kita takut loh. Iya. Makanya jangan takut teman-teman. Jangan takut. Bukan berarti mencobai ya, tapi ya itu tadi, yang muslim rajin sholat, yang Kristen rajin doa supaya apa? Badan kita tuh kan seperti rumah. Kalau kosong, sama mereka gampang diisi ya. Diisi. Gitu. Ya. Ya, sharing sesuatu lagi ya, knowledge ya. Berat sih Om ini Om. Gimana Om, udah pernah ketemu dengan entitas-entitas tadi atau Om pernah? Gimana ya? Yang dari Tibet yang banyak di tubuh aku. God yang God huruf kecil ya, dari Tibet. Iya. Gitu. Sebenarnya mereka nongkrongnya ada di satu gunung di, tolong disensor. Mereka nongkrongnya di situ. Iya. Aduh, disensor ya. Tuh kerajaannya mereka. Iya. Yang Kata dipakai saya buat jeep. dapat Kalau gambaran. aku turun ke sana, party Pesta, ya? itu, pasti. Makanya kenapa aku jarang ke sana. Udah nggak pernah ke sana itu aku, karena Roh Kudus ngomong ke aku, kalau bisa janganlah. Kan temen aku banyak kan, ayo. Seneng lah, aku pikir kan aku udah selesai kan. Tapi kata Roh Kudus enggak. Mereka tuh hafal kamu. Mereka hafal muka kamu. Itu tempat aku dulu biasa menyembah di sana. Iya. Gereja gua ibaratnya kan di situ. Jadi kayak Roh Kudus bilang, kalau bisa janganlah ke sana, hindari. Waktu masih aktif itu ya Mbak Lea ya. Karena waktu nonton Mbak Lea di podcastnya Mas Densu ya, sebut nggak apa-apa. Saya pun gambarannya juga ke situ langsung. Langsung tahu ya? Itu kerajaannya mereka tuh, Om Hal. Iya. Setiap sudut itu ada. Makanya waktu aku pertobatan, mereka kan marah kan, entitas itu kan, semua God-God-nya itu kan marah kan. Sama, saya tidak malu bercerita ini, sama Tuhan Yesus itu tempat itu dibakar, sempat dibakar. Jadi ada laporan petinggi-petinggi suku di sana itu ngomong, kebakaran loh tempat ini. Dan gara-gara aku. Tuhan maksudnya ya. Oh lu mau lawan surga, perang dikasih dus. Itu bener-bener apinya wup, langsung itu dalam satu malam. Tapi masih baiknya nih, surga masih baiknya pada saat tidak ada orang yang sedang worshiping di situ. Jadi kayak di Fur, ngerti kan? Nih loh, gue tuh bisa melakukan ini ketika ada kalian, tapi aku tidak melakukan itu. Maksudnya apa? Untuk aku ngasih kesempatan kalian buat tobat, maksudnya. Betul. Gitu loh. Padahal sebenarnya bisa aja lagi worshiping terus dibakar. Tapi karena God, Tuhan, Allah tuh sebaik itu ngasih kesempatan untuk, yuk, gue ngebakarnya pada saat nggak ada kalian loh, bukan pada saat ada kalian. Itu sampai masuk di Jawa Pos kok, tempat itu kebakar. Gitu. Apa ya kalau nemuin ya sepengalaman saya sendiri nih apa sama Mas Ame? Pengalaman Om Hao dong. Pengalaman saya banyak Mas. Kalau ditanya buat kata kapan join ya sering. Apalagi seperti yang disampaikan Mbak Lea gitu. Apa yang menjadi gelap atas dirimu, apa yang menjadi dendam, iri, semua orang pasti ada
Jadi sifat nafsu-nafsu buruk itu, kamu bilang itu si A, kita kerjakan. Karena tahu, berkata kayak seseorang nih, contoh nih, dia mungkin nggak secara materi nggak kena, mungkin secara power atau jabatan nggak kena, tapi dia pingin satu hal nih, apa yang dia nggak pernah keturutan sampai hari ini. Walaupun itu dilihat orang itu simple. Atau nggak, apa ya, kamu kok mau sih kayak gitu gitu maksudnya. Tapi dia pingin banget nih, terobsesi nih, itu bisa diwujudin. Gitu. Nah, itu beberapa yang dimanipulatifkan gitu. Selalu dikasih taunya hal-hal baik gitu. Iya. Tapi ya seperti itu tadi. Yang menggoda lah ya. Benar-benar menggoda. Iblis kan itu tadi aku bilang kan, mereka kan jenius. Mereka tuh sudah ada sebelum kita lahir. Jadi mereka tuh udah tahu cara berpikir manusia. Alah, cowok dikasih cewek juga kalah, ya kan? Ini orang miskin dikasih duit juga langsung kilaf. Mereka tuh rumusannya udah tahu. Saklek dan mantep lah ya. Kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita itu iblis itu udah paham. Kasih ini aja juga jatuh, kasih ini aja juga jatuh, kan gitu. Kasih kuasa udah juga jatuh, gitu. Nah mungkin ini sih Om ya, si iblis itu walaupun mereka banyak, tapi tetap Tuhan kita yang paling. Yes. Tuhan itu kuasanya jauh lebih besar. Aku udah ngeliat sendiri kok, Mas. Betul. Tunduk gua nggak bisa ngapa-ngapain, padahal ilmu aku udah kayak gimana itu. Padahal lagi udah fase lumayan sakti ya, sakti-saktinya itu ya. Udah. Itu aja Tuhan bilang, aku maafin kamu, nggak apa-apa. Gitu. Dimaafin, aku maafin kamu, nggak apa-apa. Yuk. Gitu. Tapi kan proses pelepasannya itu ya, wah. Itu proses pelepasannya itu yang, ya itu tadi, karena kan aku bagian dari mereka, mereka kan pasti nggak ikhlas kan mau ngelepasin aku enak aja gitu. Gue udah yang gila-gilaan ngelatih. Jor-joran lah ya. Iya. Jor-joran ngelatih, ngasih ilmu. Iya, ngelatih, udah hebat, udah bisa punya ini, udah bisa apalah gitu. Terus diambil kan mereka nggak mau gitu, ibaratnya. Nah, nih Kak, untuk iblis-iblis yang, mohon maaf ya, yang masuk ke badan itu apakah punya kriteria khusus atau apakah dia punya kekuatannya masing-masing atau gimana? Apakah mereka cuma bertempat tinggal? Apa punya maksud tertentu di dalam badan? Kalau yang this is very good question. Kalau yang aku rasakan ya pada saat itu, kenapa aku bisa punya itu? Karena kan aku mempelainya si iblisnya kan, pimpinannya. Jadi semuanya itu dikasih ke aku untuk jagain aku sebenarnya. Karena aku kan mempelainya dia. Jadi kayak bonus lah. Ini loh, karena lu setia sama gua, jadi yang jagain anak-anak aku buah gua, bila semua. Jadi gitu. Makanya siapapun nggak ada yang bisa jatuhin aku, nggak ada yang bisa ngalahin aku karena ini bininya leader nih, gitu. Makanya semuanya ada di badan aku. Jadi cuman buat ngelindungin. Apakah ngelindungin? Kalian punya kekuatan khususkah dari tiap demon yang ada di badan? Oke, aku ada cerita untuk itu. Jadi dulu kan aku kerja di salah satu tempat hiburan di Surabaya ya, kayak diskotik gitulah. Nah, jam kerjanya itu kan malam kan. Nah, pada saat aku mau berangkat kerja itu, biasanya papaku tuh nganterin, gitu. Saya papa yang nganterin ya ke kantor. Gak usah lah Pak, malam ini aku berangkat sendiri aja gitu. Namanya orang tua, dia itu pada saat itu aku udah di sekte itu ya. Tapi aku belum terbuka sama papaku. Nah, papaku bilang, kenapa sayang? Gak apa-apa, aku berangkat sendiri aja. Karena insting orang tua, dia tetap nganterin aku sampai aku dapet taksi lah. Jadi papaku tuh jalan dari jauh. Nah, ketika aku jalan mau ke jalan besar nyari taksi itu, ada cowok mau gangguin aku. Ini aku kalau berdiri kepala aku hilang nggak? Nggak bisa ya? Maksud aku bisa ya? Bisa. Ya? Bisa. Nah, jadi pada saat aku berangkat pergi gitu, kan papaku ngeliat kan dari jauh. Nah, aku kan batas kan, aku jalan gitu. Terus cowok-cowok itu aku kan bisa insting kan, ini gue mau diganggu nih. Aku cuman begini doang Mas. Aku cuma begini doang. Itu lari semuanya, cowok-cowok itu. Papaku ngeliat dari jauh, gini. Kamu tadi ngapain sayang berangkat kerja? Aku kayak, aduh kegep nih, tapi aku nggak cerita. Enggak nggak ada. Enggak sayang, tadi semua cowok-cowok itu mau gangguin kamu. Kok bisa lari yang lihat kamu?
Nah itu aku sih juga nggak tahu karena kan aku nggak bisa melihat diri aku sendiri kan. Tapi yang pasti aku kuda-kuda karena kan aku bisa bela diri. Iya. Tapi efeknya aku seperti apa aku nggak tahu. Ya itu kesaksian dari orang-orang itulah yang bisa melihat aku. Tapi yang pasti papaku ngeliat nggak beres loh sayang, enggak. Beres-beres aja gitu. Oh nggak apa-apa kok. Karena papaku memang tahu aku bisa bela diri karena kan mamaku kan guru karate. Jadi ya aku tahu lah sedikit-sedikit mamaku pernah ajarin. Gitu. Aku masih inget itu. Aku cuma begini doang, lari mereka. Gitu kayak orang ketakutan. Ya mungkin melihat si 365 itu kali ya. Gitu. Gimana itu Om? Iya. Apa ya kalau yang saya sampaikan memang itu kuda-kuda nggak sembarangan. Apa yang dipelajari Mbak Lea dulu ya. Tetapi energinya yang nampak itu. Kenapa? Karena kan tentunya niat dari laki-laki ini ya, cowok-cowok itu kan ingin sesuatu hal yang mungkin mengarah ke sexual harassment gitu. Kan cemburu mereka. Cemburu. Nah, posisinya Mbak Lea sendiri kan mempelai. Iya. Bodyguard-nya tentunya yang di kanan kiri karena nggak boleh tersentuh oleh siapapun. Nggak ada yang bisa karena maaf ya aku jadinya cerita di sekolah ada satu temen kakak kelas aku. Dia belajar ilmu juga, tapi tolong disensor pada saat itu. Dia tahu nih aku masuk di sekte itu kan. Terus dia nantangin, bilangin ke Dede pulang sekolah di lapangan basket, adu ilmu kita. Aku jawabanin, Mas. Aku cuman begitu doang nih. Deng, dia langsung melintir badannya. Itu teman-teman aku bilang, Dede, jangan deh. Bayangin betapa sombongnya aku saat itu. Iya. SMP tapi aku udah bisa kayak gitu, aku cuman gini doang nih, nggak ada sentuh, cuman gini doang nih, melintir dia. Dan itu teman-teman aku tuh yang lihat, udah jangan. Masih muda banget saat itu berarti ya? SMP kelas 2 kalau nggak salah itu. Berkata kan cuma satu orang gini tapi bisa diputar gini Mas. Iya. Tinggal di gini doang. Ya dipelintir lah ya. Iya. Itu tangan. Karena kalau kelihatan tuh kadang cuma tangan aja gitu. Iya. Tangan besar. Nangis itu temen aku, nangis pas aku tanya ususnya dia katanya kayak berasa dipotong. Iya. Kan besoknya kan aku datang lagi kan sekolah, aku tanya aku namanya masih ingat sebenarnya, bilang sorry ya gitu, gue nggak berani lagi nantangin lu. Nah dari situ dia ikutan juga sama aku karena kan kayak promo kan. Iya. Gua boleh demo ya tadi ya. Iya kayak demo, boleh nggak gue join? Ayo, seneng lah. Tujuannya kan untuk itu. Iya, promosinya dapat ya. Gitu. Tapi ada benefitnya nggak sih masukin orang-orang gitu? Ketika aku ini ya pasti sih tambah disayang sama si iblisnya ya gue, karena kan secara ada orang lagi finansial yang masuk, kan. gitu, harta. Oh no. Enggak. Aku tidak mau ngomong leader aku, enak aja. Mantan leader aku itu udah tajir, dia udah kaya, mobilnya aja limosin kok. Pada zaman itu ya. Iya. Gitu. Aku spesial pun nggak ngeluarin duit kok waktu ikut itu. Enggak. Tapi apa-apa dipenuhin gitu, mau kemana, mau apa. Sekolah aku pernah dijemput, sampai teman aku tuh yang kayak, siapa tuh yang jemput? Mobil limosin, masih SMP. Gitu. Berarti kehitung dari mulai sampai kasarnya berhenti lah ya. Itu berapa lama kira-kira? Dari mulai sampai berhenti, apa nih, aku join sama merekanya. SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3. Selama SMP itu ya berarti? SMP itu. Masih SMP padahal. SMP aku. Tapi tahun 90-an kan beda sama SMP. sekarang, SMP. Tapi aku masih inget banget ya, karena kan ya sudah pasti aku juga pernah ngaca dong pastinya kan. Itu aku masih inget banget, memang beda sih sama muka aku yang sekarang. Dulu tuh lebih fierce aku. Karena sehari-hari pun duduk gini aja misalnya ya, amit-amit ya. Aku kenal sama kalian nih. Posisi duduk pun songong lah ya gitu ya. Posisi itu udah bogo nih, berpower nih. Udah terbentuk, muscle memorinya tuh udah seperti itu. Makanya pada saat aku sudah bertobat, selesai dari sana, aku patahkan terus itu. Posisi badan aku itu, karena mamaku gini, nak, oh iya, bayangin aku kan udah terbiasa kan, gitu, nak, ya. Jadi aku bilang sama Tuhan, ayo bantu aku Tuhan, gitu. Nggak mau posisi gestur aku yang seperti itu nongol. Aku marah sama orang pun aja ya Mas. Itu
musuh terbesar aku. Kalau misalnya aku kesel sama orang, kan aku kan udah tahu kan kunci awalan kuda-kudanya itu kan bahaya. Itu kan yang udah manggil mereka. Itu aja aku selalu gini. Gini. Wah, beneran. Ya? Gini. Tuhan Yesus. Udah gitu. Karena itu udah kunci manggil mereka. Gitu. Sinyal ya. Sinyalnya, simboliknya mereka kan. Oh, dipanggil nih gue. Gitu. Sesimpel itu ya kalau udah kita terjun Om ya untuk manggil sosok iblis ini aja bisa semudah kayak Ya. Iya. Ya. Karena kan ibarat kata kan secara fisik ini ada sesuatu yang diganti sebenarnya di tubuh. Dalam proses Mbak Lia melepaskan sebanyak 365, tetapi perlu diketahui 4 dari korin kita pun ada yang digadaikan. Itu yang menjadi satu ruang kosong. Sehingga tidak hanya melepas tapi juga menarik kembali. Karena ada diri kita secara halus, secara spiritual kan ditahan. Seperti itu. Termasuk proses-proses entah ini pengisian, balas dendam, mencari kekayaan dan macam-macam itu seperti itu. Kenapa kemudian harus kita memberikan orang di sekitar kita. Sekitar kita ini luas, mungkin orang yang dekat, orang tua, anak, adik atau apa, tapi juga mereka pun ketika dianggap itu sebagai persembahan, siapa sih yang pernah nyakitin kamu? Pasti itu ya. Iya. Pertanyaan diulik tuh Iya. yang siapa yang pernah fitnah kamu? Siapa yang pernah jengkel? Ya ini jadi bahan, Mas. Iya, bahan bakar lah ya. Bahan makanan Betul juga bagi banget. mereka yang bisa direkrut untuk berikutnya. Karena tentu rekrutmen tidak hanya secara fisik tapi juga non fisik. Lewat mimpi kayak gitu mungkin. Waduh, aku sering kok mimpi. Cara aku nganggapnya kok bahasaku ya. Cara Tuhan berkomunikasi aku tuh seringnya lewat mimpi. Dan ternyata itu pun juga mamaku juga sama kayak gitu. Perjalanan spiritual. Yes, benar. Berarti itu gift-nya berarti Om ya? Iya. Bukan yang dibawa dari hasil ini kan? Bukan. Jadi begini, modelnya kayak kita belajar ya. Kita belajar itu kan ada yang, kalau kita masuk university nih, ada yang kita bayar mahal biar keterima, ada yang kita jalur mandiri, ada yang kita ujian, ada yang kita beasiswa. Tentunya ini beda-beda loh Mas. Biasanya yang beasiswa pinter ya, karena benar-benar pinter, itu akan lebih cepat. Akselerasi. Kasusnya beasiswa di sini adalah seperti seseorang yang punya gift atau bakat. Kenapa? Karena kita punya bakat, kan kita sudah punya kendaraan, nggak usah nyari kendaraan. Dan itu berat loh Mas. Betul. Itu capek, melelahkan. Melelahkan sekali. Apalagi kadang teman-teman aku tuh suka yang kayak bacain gua dong, pasti gitu kan bahasamu ya. Itu aku nggak pernah mau. Karena kan jadinya ntar musrik. Iya. Ada apa-apa dikit-dikit. Iya, percaya. Aduh, dulu aku sempet yang mau bantuin itu, terus lama-lama kayak ditegur. Kok jadinya nyari kamu ya? Gitu. Bukan karena nyari bukan nyari aku ya. Karena gift itu aku kasih ke kamu bukan untuk itu sebenarnya, tapi untuk jagain diri kamu sendiri. Jadi ibaratnya ada yang ngomongin ini, aduh, oke aku harus berhati-hati sama orang itu, sebenarnya untuk itu. Bukan untuk jadinya kamu sok Tuhan. No, bukan untuk itu. Nah, semakin kesini ya, makanya kalau ya, jadi ada juga temen yang bisa tahu aku punya itu. Kalau ya gini, enggak dek, nggak maksain. Enggak dek, dikit aja, enggak. Berdoa minta sama Tuhan, tanya sama bosnya langsung, jangan tanya sama gua. Setuju nggak? Setuju, sama. Sepakat. Jangan sama gua, atau kita boleh. hanya sebagai perantara. Ketika menjadikan kepanjangan tangan dari Tuhan kan? Gitu, dari Setuju. ini. Setuju sekali. Gitu. Iya, jadi setelah ini setelah udah nih masa-masa dari penganut sekte, tobat ya kan. Nah sekarang kesibukannya ngapain aja nih setelah? Sekarang, aku sekarang lagi rajin belajar tarian Tenggo. Tenggo. Aku lagi suka belajar. Aku pengen. Bukan Tenggo ini ya. Beda, bukan ya. Tenggo apa ya? Endorse gitu. Aku lagi belajar itu. Sama aku juga rajin olahraga sih. Gitu. Aku suka sepedaan, aku suka lari gitu. Masih tetap sama kok. Karena ada yang nanyakan, kalau ya setelah itu kehidupan kamu gimana? Tetap sama. Lewati Kuala yang dulu tetap sama, kemana-mana naik bus, naik angkot tetap sama, nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah. Jadi gitu. Kembali ke manusia seutuhnya mungkin. Yes, ya. betul. Dan itu menikmati sekali aku, walaupun kadang dengan karunia yang dikasih Tuhan ke aku,
ya justru itu ujiannya gitu loh. Iya, Jadi iya, ya kan, iya, iya. ibaratnya, Iya. aduh gue tahu tapi nggak boleh dilawan ya Tuhan, nggak boleh yang kuda-kuda lagi, harus yang begini. Kuda-kuda gue udah beda nih bro, udah yang kayak oke Tuhan memaafkan, memaafkan. Gitu. Dan gangguan itu masih ada sampai sekarang, Masih. sampai saat ini, Masih sampai di ada. studio ini. Tadi kan di studio guys. Ini selain gangguan, tawaran untuk kembali. Ada nggak? Kalau tawaran kembali sih sepertinya mereka udah tahu aku nggak mungkin ya. Godaan-godaan. Jadi Secara emang manipulatif Kembali sih pikiran. tidak. Mereka itu mengganggunya lebih ke Dendam. mencari celah. Mencari celah. Karena itu tadi begitu aku lengah nih ya, mereka masuk 7 kali lebih banyak. 365 dikalikan 7 dan mereka tidak akan mau keluar. 2000 lebih kali. Ya, 2200 berapa gitu. Iya, 2000. Nggak mau keluar. Itu pendeta aku yang terakhir yang bantuin aku pelepasan itu ngomongnya gitu. Oke, Dede ingat ya kata-katanya saya. Mereka masuk lagi nggak akan mau keluar lain kali. Kan udah mungkin bikin apa di badan. Karena kan aku lemah, ya kan? Gitu. Bego lu, digituin Iya, kan, lah, udah nggak mau keluar. Iya. Gitu. Kasih pintu soalnya. Benar. Betul, kasih pintu. Oke, mungkin cukup ya, Om ya. Iya. Ya, udah panjang banget. Panjang banget. di luar ini juga menarik sebenarnya. Iya. Yang nanti saya tanya Tadi aku ke- sempet itu ngeliat si Om, nggak apa-apa ya ngomong. Nggak apa-apa. Waduh, makanya aku kan gini kan tadi kan. Iya. Hei, gitu. Jangan terlalu jauh perginya. Stay. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak buat mungkin teman-teman yang masih muda atau yang sedang dalam kebingungan, dalam amarah, dendam, kebencian? Ada nggak pesan-pesan dari kalian buat teman-teman semua? Ada sih, kalau dari aku yang ada kepahitan dengan siapapun, dengan orang tua, dengan teman di kantor, dengan bos, cepat memaafkan aja. Karena ketika kita menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, itu jadi, aku mengutip, jadi bensinnya buat si iblis untuk bikin kita jatuh dalam dosa. Gitu. Jadi cepat memaafkan aja. Jangan simpan dendam. Oke, teman-teman. Thank you Kak Lea, Om. Terima Iya. kasih. Terima kasih Mbak Lia, sampai jumpa lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak. Terima kasih juga untuk Mas Amin, untuk teman-teman kru yang bertugas, dan tentunya tak lupa untuk Sobat Javanika. Kita bisa ambil yang baik dan singkirkan yang buruk agar kita tidak dikuasai oleh hal-hal hitam dan kegelapan. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.